Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Syarif Bima. Oke, pada video kita kali ini kita akan kembali belajar tentang hukum berkaitan dengan pemerintah desa. Seperti pada video kita sebelumnya, yaitu tentang perangkat desa jangan mau asal diberhentikan. Oke, kita akan spesifik membahas mengenai perangkat desa atau parades ini. Sebagaimana diatur dalam peraturan Mendagri nomor 83 pada tahun 2015, syarat umum perangkat desa atau bagi siapapun yang ingin menjadi seorang perangkat desa diatur dalam ketentuan pasal 2 Permendagri tersebut, yaitu perangkat desa di pasal satunya ya. Perangkat desa itu diangkat oleh kepala desa, yang mana perangkat desa ini berasal dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Kemudian pada pasal 2 ayat 2-nya dijabarkan lagi mengenai persyaratan umum yang dimaksud pada pasal 1 tersebut. Apa saja? Seperti ini. Pertama, calon perangkat desa atau parades ini harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau minimal sederajat. Huruf B-nya berusia paling rendah 20 tahun dan maksimal usianya 42 tahun. Jadi, perangkat desa itu tidak boleh kurang dari 20 tahun atau melampaui dari usia 42 tahun. Kemudian, bagaimana ketika ada yang melampaui ketentuan pada huruf B di pasal 2 ayat 2 ini? Jawabannya simpel. Tentunya perangkat desa tersebut hasilnya adalah cacat atau tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa. Pada huruf C-nya, calon perangkat desa tersebut harus terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa tersebut paling kurang 1 tahun sebelum dimulainya pendaftaran sebagai perangkat desa. Peraturan Mendagri nomor 83 2015 tersebut kemudian dirubah pada Peraturan Mendagri nomor 67 tahun 2017. Masih pada pasal 2, perangkat desa diangkat oleh kepala desa. Jadi pada ayat satunya ya. Kemudian persyaratan umum pada ayat 2-nya, huruf A berpendidikan paling rendah SMU atau sederajat. Jadi masih sama dengan Permendagri sebelumnya. Selanjutnya pada huruf B, untuk batas usia yaitu minimal 20 tahun dan maksimal 42 tahun. Masih tetap sama juga dengan peraturan Mendagri sebelumnya. Selanjutnya pada huruf D. Huruf D itu memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. Jadi kesimpulannya, belum ada perubahan atau pengganti dari peraturan tersebut yang mengatur selain daripada sebagaimana yang telah diatur pada Permendagri 83 2015 dan Permendagri 67 2017. Selanjutnya kita masuk pada pasal 6 mengenai pemberhentian atau tata cara pemberhentian perangkat desa yang sudah terpilih atau lolos seleksi menjadi perangkat desa pada suatu desa. Ketentuan pasal 6 di Permendagri nomor 67 2017 mengatur bahwa perangkat desa diberhentikan sementara oleh kepala desa setelah berkonsultasi dengan camat. Jadi, konsultasi dengan camat atau seorang kepala desa baru dapat memberhentikan perangkat desa terpilih dengan catatan dia harus atau telah berkonsultasi dengan camat. Pada video kami sebelumnya, kita sudah mengulas tentang
bagaimana tata cara pemberhentian perangkat desa. Kemudian muncul pertanyaan pada video tersebut, apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para perangkat desa ini. Nah, untuk itulah video ini kami buat. Pertanyaan yang muncul pada video kami sebelumnya itu dapat terjawab dengan adanya video kami kali ini. Di sini kami telah merangkum sedikitnya 12 larangan bagi perangkat desa. Apa saja larangan itu? Tetap simak video kita dan jangan lupa hidupkan juga lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru berikutnya. Tentu saja setelah mengklik tombol subscribe. Terima kasih bagi para subscriber atau para sobat rekam sejawat, teman dimanapun berada yang sudah mengklik tombol subscribe dan menghidupkan lonceng notifikasinya. Dengan demikian teman-teman sudah memastikan diri menjadi yang pertama menerima update ketika kami mengupload video-video terbaru berikutnya. Oke, berbicara mengenai larangan yang tidak boleh dilanggar oleh para perangkat desa ini, sedikitnya kami sudah merangkum ada 12 larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Permendagri 83 tahun 2015. Apa saja hal itu? Dalam peraturan yang ada dijelaskan bahwa pemberhentian perangkat desa itu ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama bupati atau wali kota. Artinya kepala desa tidak boleh secara sepihak atau melampaui kewenangannya memecat atau memberhentikan para perangkat desa ini, melainkan harus melalui musyawarah mufakat desa dan kemudian dikonsultasikan dengan camat. Namun perlu kita garis bawahi ketika kita berbicara atau membahas mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ini. Tentunya dalam memberhentikan seorang perangkat desa harus ada sebab atau alasan yang menjadi dasar untuk memberhentikan atau memecatnya. Sehingga seorang perangkat desa diberhentikan oleh kepala desa sesuai dengan koridor atau rule yang sudah ditentukan dalam peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Pemberhentian perangkat desa ini sendiri dapat digolongkan dalam dua kategori. Yang pertama pemberhentian sementara, kemudian masuk pada atau sampai pada pemecatan. Berbicara mengenai pemberhentian perangkat desa, perangkat desa dapat diberhentikan oleh kepala desa terpilih ketika yang bersangkutan melanggar larangan-larangan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, baik itu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun larangan-larangan yang sudah berlaku secara umum, baik itu peraturan yang ada di desa, peraturan yang berlaku umum atau adat, dan lain sebagainya yang masih berkaitan erat dengan perangkat desa ini. Apa saja larangan-larangan yang dimaksud dalam peraturan Mendagri dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? Secara spesifik, larangan-larangan bagi perangkat desa tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang tentang Desa. Pertama, perangkat desa dilarang merugikan kepentingan umum. Ya, contohnya berbuat sesuatu yang melanggar kepentingan masyarakat yang ada di desa tersebut. Kedua, membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarganya, pihak lain, dan atau golongan tertentu yang tentu saja memberikan keuntungan bagi perangkat desa tersebut juga. Ketiga, menyalahgunakan
wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya sebagai perangkat desa. Keempat, melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga negara atau golongan masyarakat tertentu. Ya, kita tahu bahwa lazimnya dalam sebuah pemilihan pasti ada saja sekelompok warga yang menentukan pilihan pada lawan politik dari kepala desa yang misalnya kalah. Lalu perangkat desa yang diangkat itu adalah orang-orang yang menjadi pendukung kepala desa yang terpilih. Tentu di situ akan muncul sebuah kecemburuan atau keengganan untuk melayani masyarakat, sehingga timbullah tindakan diskriminatif sebagaimana dimaksud tadi. Selanjutnya pada angka 5, perangkat desa dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Pada angka 6, perangkat desa dilarang melakukan tindakan kolusi, korupsi, nepotisme, menerima uang atau pungli, menerima barang atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan oleh perangkat desa tersebut. Ketujuh, perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Berikutnya ke-8, perangkat desa juga dilarang menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang yang memang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Contohnya ya, bagaimana jika perangkat desa ini tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang harus dia lakukan dalam kapasitasnya sebagai perangkat desa. Teman-teman dapat menjadikan rujukan dari ke-12 larangan yang kami sajikan ini sebagai parameter boleh tidaknya seorang perangkat desa melakukan sesuatu perbuatan tertentu. Lanjut pada larangan ke-9. Perangkat desa juga dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD. Lalu perangkat desa dilarang menjadi atau merangkap jabatan sebagai anggota DPR RI. Kemudian perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPD RI. Perangkat desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPR daerah, provinsi, atau DPRD kabupaten dan atau kota, dan atau jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Masih pada larangan ke-9 ya. Kita melangkah pada larangan ke-10. Perangkat desa dilarang ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Jadi perangkat desa ini tidak boleh ikut dalam politik praktis, sehingga dikhawatirkan menelantarkan tugas pokoknya sebagai perangkat desa dalam melayani masyarakat di desa tersebut. Lanjut pada larangan ke-11, perangkat desa dilarang keras melanggar sumpah dan atau janji jabatannya. Jelas ya kalau yang ini. Terakhir, larangan ke-12, perangkat desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ya, pada video kami sebelumnya muncul pertanyaan bagaimana jika perangkat desa ini tidak masuk kerja selama kurun waktu 6 bulan. Nah, jawabannya ada di sini. Jadi, hal itu merupakan salah satu dari 12 larangan yang tidak boleh dilakukan oleh perangkat desa. Pertanyaannya, lalu bagaimana ketika perangkat desa atau seorang perangkat desa melanggar atau mengangkangi peraturan atau larangan-larangan yang sudah kita sebutkan tadi?
maka perangkat desa tersebut akan atau dapat dikenai sanksi administratif baik berupa teguran lisan maupun teguran secara tertulis. Jadi hati-hati. Di sini sanksinya cukup serius ya. Sehingga para perangkat desa diharapkan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan golongan atau kelompok tertentu yang ada di desa tersebut. Karena semua warga desa yang ada merupakan warga desa yang wajib dilayani oleh perangkat desa. Dalam hal sanksi yang sudah diberikan tidak dilaksanakan oleh perangkat desa yang sudah melanggar larangan tadi, maka terhadap perangkat desa tersebut dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara. Ingat, dua kategori tadi, pemberhentian sementara dan pemecatan. Lalu kemudian ditindaklanjuti dengan pemecatan terhadap perangkat desa tersebut. Itulah video singkat kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan kita dengan harapan kita tahu hak kita sebagai warga atau masyarakat desa, sehingga ketika ada perangkat desa yang melalaikan atau melanggar larangan-larangan sebagaimana yang telah kami jelaskan tadi, ada 12 poin, maka wajib bagi kita untuk mengingatkannya. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kembali kami ingatkan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, hidupkan juga lonceng notifikasinya, sehingga teman-teman tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima di sini pamit undur diri.